Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita sehat selalu dan selalu diberi kemudahan oleh Allah. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yang telah memberikan kami, kelompok 1, kesempatan untuk presentasi secara online. Dan seterusnya teman-teman yang saya banggakan. Dalam waktu sekitar 40 menit ke depan, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang pengantar komunikasi bisnis yang nantinya ada 10 submateri yang akan kami sampaikan kepada teman-teman. Penasaran dengan 10 submateri? Ya, nanti kita dengarkan sama-sama. Di akhir presentasi nanti, kami kelompok 1 berharap kepada teman-teman dapat mengerti tentang pengantar komunikasi bisnis ini dan submateri yang kami jelaskan. Dengan demikian, teman-teman bisa memahami dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, stay tune teman-teman, enjoy! Saya sendiri Novi Asrina dan rekan saya Aftafiani akan memandu teman-teman untuk memahami pengantar komunikasi bisnis kali ini. Nah, ini merupakan submateri yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi bisnis, yang kedua, komunikasi verbal dan nonverbal, yang ketiga, unsur komunikasi bisnis, keempat, tujuan komunikasi bisnis, yang kelima, proses terjadinya komunikasi, keenam, cara membuka presentasi dan menarik perhatian audiens, yang ketujuh, teknik komunikasi, delapan, hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi bisnis, ke-9 jenis komunikasi bisnis, 10 bentuk dari komunikasi bisnis, 11 kesalahpahaman dalam komunikasi, ke-12 cara memperbaiki komunikasi, dan yang terakhir yaitu ke-13 cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi bisnis. Kata komunikasi bisnis itu terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan bisnis. Seperti yang sudah kita ketahui, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan tertentu dari satu pihak ke pihak lain. Saat proses komunikasi berlangsung, komunikator maupun komunikan saling memberikan umpan balik terhadap pesan yang disampaikannya. Sedangkan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang disebut perusahaan. Jadi, setelah mendengarkan arti komunikasi dan bisnis tadi, teman-teman pasti sudah mengetahui kan apa itu arti komunikasi bisnis? Ya, benar sekali. Jadi, komunikasi bisnis adalah merupakan proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan tertentu dari satu pihak ke pihak lain yang digunakan dalam suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi, itu merupakan pengertian dari komunikasi bisnis. Beberapa pendapat ahli tentang pengertian komunikasi bisnis ini. Yang pertama, menurut Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu bentuk verbal maupun non-verbal, yang digunakan untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Philip Kotler, komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran proses informasi. Tentu saja memiliki beberapa alat komunikasi bila ingin menyampaikan suatu pesan. Mereka tahu bagaimana menempatkan kata-kata yang akan membentuk suatu arti, bagaimana mengubah situasi menjadi lebih menarik, bagaimana mengajak peserta untuk ikut aktif berpartisipasi dalam suatu diskusi, bagaimana mengajak peserta untuk ikut aktif dalam menghidupkan suasana diskusi, atau bagaimana menyiapkan humor yang mampu menghidupkan suasana. Nah, itu seorang komunikator harus tahu bagaimana cara-cara tersebut, baik itu dengan cara tulisan ataupun dengan cara kata-kata atau bahkan dengan gerakan tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal.
Yang pertama, kita akan bahas komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi yang berupa tulisan ataupun lisan. Contohnya, ketika kita sedang menyampaikan suatu pesan, kita menulis pesan tersebut dengan di kertas atau surat gitu. Kita memberikannya kepada suatu orang. Nah, itu merupakan salah satu contoh komunikasi verbal. Seperti contoh lain yaitu ketika kita sedang ngobrol sama teman sebelah. Nah, itu juga merupakan salah satu komunikasi verbal. Gimana contohnya dalam kehidupan bisnis? Contoh dalam kehidupan bisnis, komunikasi verbal ini seperti ketika kita sedang rapat dengan pimpinan, ketika kita sedang briefing dengan atasan, ketika sedang presentasi di depan perusahaan lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari komunikasi verbal. Bagaimana dengan komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal itu katanya merupakan suatu bentuk komunikasi yang pertama kali digunakan, yaitu orang dahulu itu ketika menyampaikan pesan, dia lebih sering menggunakan bahasa tubuh dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. Nah, contoh dari komunikasi nonverbal ini seperti ketika sedang senang, kita senyum. Ketika sedang sakit perut, kita megang perut. Ketika sedang grogi atau bahkan nervous, kita merasakan gerakan-gerakan di tangan atau kaki kita. Nah, itu dilakukan secara spontan. Nah, itu merupakan salah satu contoh komunikasi nonverbal di kehidupan. Sedangkan di dunia bisnis, contoh komunikasi nonverbal itu berupa ketika kita sedang mengerti tentang presentasi yang disampaikan oleh atasan, kita akan mengangguk-anggukkan kepala. Ketika kita sedang menggeleng-gelengkan kepala, itu artinya kita tidak mengerti. Ketika kita sedang berjabat tangan dan tersenyum kepada rekan bisnis, itu tandanya kita senang dan menerima kehadiran mereka. Nah, itu merupakan contoh dari komunikasi nonverbal. Setelah kita membahas dua komunikasi itu, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu komunikasi verbal dan nonverbal? Saya harap teman-teman sudah mengerti ya, supaya kita bisa lanjut ke next materi. Setelah kita mempelajari apa itu komunikasi bisnis dan apa itu komunikasi verbal dan nonverbal, kita masuk kepada topik bahasan selanjutnya, yaitu unsur komunikasi bisnis dan unsur dari komunikasi. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang unsur komunikasi. Ada 5 unsur komunikasi yang membentuk sebuah komunikasi. Yang pertama yaitu adanya komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan, yaitu berupa ide gagasan tadi yang akan disampaikan. Yang ketiga ada media. Pakai apa pesan tersebut disampaikan, bisa jadi dengan cara surat atau bertemu langsung. Yang keempat, komunikan, ada orang yang dituju dari pesan tersebut. Yang kelima, efek, bagaimana pesan tersebut memberikan dampak terhadap penerimanya. Selanjutnya kita masuk kepada unsur komunikasi bisnis. Terdapat 5 juga unsur komunikasi bisnis ini. Yang pertama terdapat tujuan. Setiap komunikasi harus memiliki tujuan tertentu yang nantinya akan disampaikan kepada orang yang menerimanya. Yang kedua yaitu ada pertukaran antara komunikan dan komunikator, itu harus memberikan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya berisi informasi, gagasan, opini ataupun instruksi. Ini merupakan isi pesan dari yang disampaikan. Yang selanjutnya merupakan memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bentuk bertatap muka ataupun dengan memanfaatkan media-media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Nah, tujuannya itu supaya lebih sampai gitu pesannya kepada orang yang dituju. Disesuaikan saja. Misalnya kalau untuk menjangkau orang jauh itu kan menggunakan brosur, atau untuk menyampaikan
pesan yang secara pribadi itu bisa menggunakan surat, atau kalau misalnya jaraknya dekat agar lebih komunikasi itu kita bisa bertatap langsung. Nah, selanjutnya yaitu melakukan integrasi, yaitu menyatukan diri bersama audiens. Hal ini berpotensi membuat audiens lebih tertarik dengan suatu bisnis perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui 5 unsur tadi, kita akan lanjut kepada kita bahas tentang tujuan dari komunikasi bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Ada 4 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contohnya, ketika seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan karyawan baru untuk cabang barunya, maka untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan kerja di berbagai media surat kabar atau majalah maupun di media elektronik. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung manajer untuk memilih media apa yang akan mereka pilih, dan tentunya menimbang kemampuan internal perusahaannya. Selanjutnya yaitu melakukan persuasi atau persuading. Ini dilakukan agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama dalam yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak harus mengetahui prinsip-prinsip yang sesuai dengan negosiasi tersebut. Selanjutnya, melakukan kolaborasi. Tujuan ketika dari komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan kolaborasi tersebut, maka seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu melakukan integrasi, yaitu melakukan dengan cara menyatukan diri dengan bersama audiens. Hal ini berpotensi membuat audiens lebih tertarik dengan suatu bisnis perusahaan. Baiklah, tahap pertama yang dilakukan dalam proses komunikasi yang pertama yaitu pengirim mempunyai suatu ide. Ketika pengirim mempunyai suatu ide, maka ide-ide tersebut akan dipikirkan terlebih dahulu apakah itu menjadi layak untuk dijadikan pesan atau tidak. Yang kedua, mengubah ide menjadi suatu pesan. Dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide-ide dapat diterima maupun dimengerti dengan sempurna. Ide yang ada dalam benak pikiran teman-teman kemudian diubah ke dalam bentuk kata-kata yang selanjutnya dipindahkan kepada orang lain. Itu harus memikirkan banyak hal, apakah ide tersebut diterima atau tidak gitu. Jadi sebelum menyampaikan ide menjadi suatu pesan, kita harus memilah dahulu apakah itu layak atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu proses yang ketiga, pemindahan pesan. Pemindahan pesan ini memiliki media, baik itu media elektronik ataupun bisa jadi kita sendiri sebagai medianya. Kita sendiri yang bertemu dengan komunikan yang akan kita sampaikan pesan tersebut gitu. Selanjutnya yaitu tahap keempat, penerima menerima suatu pesan. Nah, setelah pesan tersebut diantarkan melalui media perantaran, penerima pesan menerima suatu pesan. Nah, di sini pesan tersebut dipilah. Nah, komunikator akan mengharapkan feedback dari komunikan yang telah menerima pesan tersebut. Kelima yaitu penerima memberi tanggapan dan umpan balik kepada pengirim. Nah, setelah
pesan tersebut terkirim dan komunikan menerima suatu pesan, maka diharapkan kepada komunikan untuk memberikan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan komunikator tersebut. Nah, itu merupakan 5 tahap dalam proses komunikasi bisnis. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada cara membuka presentasi yang baik. Yuk. Membuka presentasi dengan baik merupakan langkah awal kesuksesan sebuah presentasi. Pembukaan yang baik akan menarik perhatian audiens. Apa yang Anda sampaikan di awal ketika membuka presentasi akan menjadi informasi yang paling diingat. Karena itu, salah satu kekuatan dari presentasi adalah pembukaannya dan penutupan yang meyakinkan. Tidak hanya itu, keberhasilan pembukaan presentasi akan memudahkan Anda untuk melanjutkan ke sebuah presentasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi pembukaan dalam sebuah presentasi. Sebelum kita membahas bagaimana sih cara membuka presentasi yang baik, kita juga perlu mengetahui apa fungsi pembukaan dalam sebuah presentasi. Nah, yang pertama yaitu agar audiens memahami tujuan dari presentasi. Audiens datang mendengarkan presentasi untuk suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, pembukaan berfungsi untuk menjelaskan dengan cepat apa tujuan presentasi. Jika audiens sudah tahu tujuan presentasi kita, mereka akan lebih tertarik untuk mengikuti sampai selesai. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang disampaikan. Pembukaan dari presentasi mirip dengan opening sebuah film. Ketika kita menonton di bioskop, 5 menit pertama itu kan menit-menit yang krusial ya, karena 5 menit pertama itu menentukan apakah kita akan lanjut menonton atau bahkan meninggalkan film tersebut. Nah, seperti sebuah film, pembukaan presentasi berfungsi untuk memberikan gambaran umum kepada audiens apa yang akan mereka dengarkan untuk beberapa waktu ke depan. Yang ketiga yaitu menciptakan motivasi dan rasa ingin tahu. Audiens menghadiri sebuah presentasi dengan motivasi awal yang berbeda-beda. Ada yang mungkin karena tuntutan dosen atau karena rasa ingin tahu yang kuat. Nah, oleh karena itu, inilah kesempatan kita untuk menciptakan motivasi yang sama bagi audiens agar mereka merasa perlu mendengarkan presentasi kita sampai selesai. Pembukaan yang baik juga dapat menciptakan rasa ingin tahu audiens sehingga mereka akan terus-menerus mendengarkan presentasi kita. Nah, itu merupakan 3 fungsi dasar pembukaan dalam sebuah presentasi bisnis. Nah, sekarang kita masuk kepada 5 cara membuka presentasi yang baik dan menarik. Kita kan sering nih disuruh oleh dosen untuk melakukan presentasi. Nah, ini juga bisa dijadikan patokan loh, teman-teman. Setelah kita mengetahui fungsi dari pembukaan presentasi, ternyata penting juga ya kita mengetahui cara bagaimana sih membuka presentasi yang baik dan menarik. Nah, sekarang saatnya kita belajar bagaimana membuka presentasi dengan baik dan menarik yang akan mengajak kita kepada keberhasilan dalam sebuah presentasi. Yang pertama yaitu membuka presentasi dengan menyampaikan maksud dan tujuan. Cara yang paling mudah dan dapat kita terapkan untuk berbagai situasi adalah membuka presentasi dengan menyampaikan maksud dan tujuan. Dengan cara ini, audiens akan mengerti apa yang akan mereka dapatkan dari presentasi yang kita sampaikan. Kita juga bisa menetapkan harapan atau ekspektasi audiens tentang berapa lama presentasi akan berlangsung dan apa saja yang akan dibahas dalam presentasi. Yang kedua yaitu membuka presentasi dengan sebuah pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan ketika seseorang mengajukan sebuah pertanyaan? Secara otomatis kita akan berusaha menjawabnya kan? Demikian pula dengan ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada audiens akan berusaha berpikir dan mencari jawabannya meskipun mereka tidak menjawab langsung pertanyaan tersebut. Menggunakan pertanyaan dan
akan mengajak audiens fokus pada tema yang akan dibahas dalam presentasi tersebut. Yang ketiga yaitu membuka dengan bercerita. Banyak presenter kelas dunia membuka presentasi dengan bercerita suatu kisah. Mengapa bercerita? Cerita merupakan sesuatu yang mudah diingat. Kita semua senang mendengarkan cerita. Masih ingat cerita masa kecil yang dikisahkan oleh kakek-kakek kita atau nenek atau bahkan ibu ketika ingin tidur? Saya yakin nih pasti teman-teman mengingat sampai sekarang, baik itu kisah si kancil atau bahkan kisah yang berbau mitos atau kedaerah-kedaerahan. Nah, itu merupakan salah satu cara agar presentasi itu pembukaannya menarik. Kita bercerita dahulu supaya orang mengingat apa yang akan kita presentasikan. Membuka presentasi dengan sebuah cerita atau kisah akan mengajak audiens membayangkan kisah tersebut. Secara mental, mereka mungkin terhubung dengan kita sebagai presenter dan siap untuk mendengarkan presentasi kita dengan lengkap. Selanjutnya yaitu membuka presentasi dengan data atau fakta. Jika presentasi yang kita lakukan memiliki data atau fakta yang menarik, kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk membuka presentasi. Data bisa mengajak orang untuk berpikir. Tidak hanya itu, data dan fakta mampu menciptakan efek dramatis tanpa harus didramatisir. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu membuka presentasi dengan kutipan atau pernyataan. Kita juga bisa membuka presentasi dengan mengutip perkataan tokoh terkenal. Pembukaan seperti ini akan menarik jika kutipan yang dipilih relevan dengan topik presentasi yang kita lakukan. Namun, jangan memaksakan menggunakan kutipan jika tidak relevan dengan materi presentasi Anda. Itu membuat audiens bingung apa maksud dan tujuan presentasi kita. Nah, itu merupakan 5 cara membuka presentasi yang baik dan menarik. Selanjutnya yaitu terkait dengan teknik komunikasi bisnis. Nah, jadi dalam teknik komunikasi bisnis ini memiliki 3 teknik. Yang pertama yaitu adalah teknik komunikasi verbal, kemudian teknik komunikasi nonverbal, dan juga teknik komunikasi tertulis. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana teknik komunikasi verbal dan nonverbal itu merupakan suatu bentuk dasar dari komunikasi. Nah, jadi komunikasi verbal itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu penyampaian informasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, yang dimana diharapkan bahwa komunikasi tersebut dapat diterima oleh pendengar dan juga pembacanya. Jadi dalam komunikasi bisnis ini, contoh dari komunikasi verbal itu adalah seperti karyawan menulis surat kepada pihak lain atau surat resmi, kemudian membuat memo, kemudian mengadakan suatu rapat dalam suatu perusahaan, kemudian meeting perusahaan, presentasi, wawancara, dan lainnya. Nah, sedangkan kalau komunikasi nonverbal, jadi komunikasi nonverbal itu merupakan suatu komunikasi yang disampaikan bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan suatu komunikasi yang disampaikan dengan melalui bentuk atau gerak tubuh manusia. Contohnya seperti kita menyetujui sesuatu atau kita mengatakan iya, pasti seseorang akan mengangguk. Sedangkan kalau seseorang itu tidak menyetujui atau tidak setuju, maka orang tersebut akan gerakan tubuhnya pasti akan menggeleng. Nah, contohnya salah satu itu seperti pada saat seseorang dalam suatu bisnis itu berjabat tangan dengan partner, pasti karena tersebut akan berjabat tangan tersenyum. Hal itu menandakan bahwa orang tersebut bahagia dan juga memberikan penghormatan kepada pihak yang berjabat tangan tersebut. Nah, selanjutnya ada komunikasi tertulis. Nah, jadi komunikasi tertulis ini juga termasuk bagian dari komunikasi verbal, tetapi di mana komunikasi tertulis ini dalam komunikasi bisnis lebih menekankan kepada seperti kita mengirim email. Jadi mengirim email kepada pihak luar atau kepada pihak perusahaan yang kita tuju. Nah, jadi di mana komunikasi tertulis ini hal-hal yang perlu kita perhatikan itu yang pertama itu adalah penerimanya itu atau pembacanya. Di mana kalau
Jika kita mengetahui siapa yang kita tuju tersebut seperti anggota karyawan atau seperti pimpinan ya, maka kita harus meningkatkan yang kedua itu formalitas. Di mana formalitas itu kita lihat dari bagaimana struktur di format dari laporan atau dari surat yang akan kita kirim kepada pihak perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah gimana gaya kita atau cara menulis kita, bagaimana apakah surat yang kita tulis itu panjang atau gimana atau singkat. Yang penting di mana dengan kita mengirimkan komunikasi secara tertulis ini melalui email ini, pihak yang menerima tersebut akan menerima dengan baik. Selanjutnya adalah teknik komunikasi bisnis yang efektif. Nah, jadi seperti yang telah kita dijelaskan sebelumnya, kan teknik komunikasi tersebut ada 3. Nah, jadi yang ketiga tersebut sudah masuk ke dalam teknik komunikasi yang efektif ini. Nah, jadi kalau untuk teknik komunikasi yang efektif ini ada 4. Yang pertama itu adalah interpersonal. Jadi interpersonal ini merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan secara terpribadi atau secara personal. Yang dimana biasanya kalau untuk interpersonal ini informasi atau masalah yang disampaikan itu biasanya berupa suatu masalah atau komunikasi yang bersifat sensitif, yang dimana tidak harus diketahui oleh banyak orang. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah presentasi ini merupakan suatu metode komunikasi yang dilakukan secara visual atau menampilkan dalam bentuk gambar atau media lain dengan tujuan agar para pendengar atau para pendengar tersebut dapat menerima dan juga dapat tertarik untuk mengikuti untuk menerima suatu informasi yang diberikan oleh si pemberi tersebut. Jadi biasanya presentasi ini didukung atau dibantu dengan adanya PPT atau PowerPoint, yang dimana untuk mempermudah pemberian informasi kepada para pendengar. Selanjutnya yang ketiga itu disebut juga dengan pelatihan atau training. Di pelatihan atau training ini tujuannya adalah dilakukan agar perusahaan tersebut dapat mengkomunikasikan gagasan dan harapannya kepada karyawan. Oleh karena itu, biasanya pelatihan ini atau training ini dapat dilakukan dengan semenarik mungkin. Tujuannya agar dapat meningkatkan semangat dari para karyawan tersebut agar dapat bekerja di perusahaan. Nah, selanjutnya ada rapat atau meeting. Nah, jadi rapat atau meeting ini biasanya menyampaikan informasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada seluruh karyawannya atau karyawan yang bertugas di sana. Nah, di mana kalau dalam rapat ini biasanya adalah yang disebut dengan pemimpin rapat. Di mana diharapkan pemimpin rapat tersebut dapat lebih menjaga kondisi dalam rapat tersebut dan juga dapat menarik perhatian daripada anggota rapat tersebut agar dapat terbuka dan saling jujur, dan juga memberikan tanggapannya dalam rapat tersebut agar mencapai suatu keputusan bersama. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan hal-hal apa saja yang terkait dengan komunikasi bisnis. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan itu pertama itu adalah percaya diri dan juga serius. Kemudian yang selanjutnya adalah hindarilah pertanyaan dan gunakanlah pernyataan. Maksudnya di sini pada saat Anda mengkomunikasikan informasi yang akan Anda sampaikan kepada karyawan Anda, nah Anda tersebut bukan menyatakan maukah Anda melakukan ini, bukan seperti itu, tapi Anda harus menegaskan bahwa Anda harus melakukan ini. Nah, seperti itu. Jadi seperti kelihatan bahwa informasi yang Anda berikan itu merupakan suatu informasi yang penting yang dimana karyawan tersebut harus lakukan. Nah, kemudian itu adalah kita harus bersikap ramah. Maksudnya di sini itu adalah dalam mengkomunikasikan itu kita harus bersikap ramah dan sopan dalam mengutarakan informasi yang Anda berikan kepada karyawan Anda. Nah, jadi di mana dengan Anda bersikap sopan tersebut pasti akan diterima oleh karyawan Anda tersebut. Nah, kemudian itulah gunakanlah kata-kata yang sederhana. Nah, jadi maksudnya di sini itu adalah kita harus menggunakan kata-kata yang sederhana dan jelas, kemudian mudah dipahami oleh para pendengar atau karyawan Anda yang nanti tujuan Anda untuk memberikan kepada mereka. Nah, oleh karena itu dengan informasi yang Anda berikan itu jelas, maka karyawan Anda tersebut pasti tidak akan meminta klarifikasi atau penjelasan kembali dari Anda, yang nantinya itu berarti komunikasi Anda berikan itu kalau karyawan Anda minta klarifikasi balik, berarti itu bukan suatu komunikasi yang efektif.
Kemudian sertakan tingkat waktu. Maksudnya di sini itu adalah seperti ada informasi atau suatu informasi yang akan Anda berikan kepada anggota Anda dengan adanya tingkat waktu, berarti itu menyatakan bahwa komunikasi yang Anda berikan itu merupakan satu komunikasi yang urgensi atau suatu komunikasi yang sangat penting yang harus dilakukan. Kemudian itu adalah dengarkanlah tim Anda. Maksudnya di sini pada saat Anda mengkomunikasikan informasi tersebut, pasti karyawan tersebut akan mengutarakan pendapatnya. Jadi dengarkan tim Anda tersebut, baru Anda kumpulkan semua pendapat-pendapat dari karyawan Anda. Nah, kemudian itulah tetap berpikir terbuka. Nah, selaras dengan dengan tadi yang dimana dengarkan tim Anda. Nah, jadi Anda harus berpikir terbuka. Jadi walaupun ide-ide yang Anda utarakan itu merupakan suatu ide yang penting atau komunikasi yang penting, tapi Anda juga harus fleksibel dalam memutar balik otak atau ide yang telah Anda berikan tersebut, karena mungkin tidak semua karyawan dapat menyetujuinya. Jadi oleh karena itu Anda harus fleksibel dan juga dapat mencari jalan keluar agar di mana informasi tersebut dapat diterima oleh semua karyawan. Nah, selanjutnya adalah ulangilah informasi yang penting. Nah, jadi jika informasi itu menurut Anda penting dan juga itu harus dilakukan, maka Anda harus membawakan pengertian kepada karyawan Anda bahwa hal ini merupakan suatu prioritas yang akan kita lakukan dalam perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis komunikasi. Nah, jadi jenis-jenis dalam komunikasi ini ada 5. Yang pertama itu adalah internal. Nah, jadi kalau komunikasi internal itu merupakan suatu komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi perusahaan yang dimana yang hanya melibatkan orang-orang atau anggota dari perusahaan tersebut, baik itu sesama karyawan atau dengan sesama atasan atau dari kawan dengan atasan, seperti itu. Nah, kemudian ada komunikasi vertikal. Maksudnya di sini itu adalah merupakan suatu komunikasi yang memperhatikan atau komunikasi antar tingkatan atau jabatan. Nah, contohnya seperti di sini adalah komunikasi antara direksi tanpa melibatkan karyawan. Selanjutnya itu adalah ada komunikasi dari atasan ke bawahan. Ini maksudnya komunikasi ini juga merupakan salah satu bagian dari komunikasi internal, tetapi dengan memperhatikan yaitu komunikasi dari atasan kepada bawahan. Jadi perlu memperhatikan jabatan atau tingkatan seperti itu. Nah, kemudian adalah informasi dari bawahan kepada atasan. Nah, jadi komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi yang sebelumnya, yaitu dari atasan kepada bawahan. Tapi di mana komunikasi ini tidak sepenting dari komunikasi yang sebelumnya. Karena contohnya seperti komunikasi ini yaitu di mana karyawan memberikan laporan rutin kepada atasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seperti itulah bentuk komunikasinya. Nah, kemudian yaitu ada komunikasi horizontal. Nah, jadi komunikasi horizontal ini merupakan suatu komunikasi yang dilakukan pada jabatan yang sama, atau contohnya seperti komunikasi antar karyawan yang dimana komunikasi ini bersifat lebih santai dan juga non formal. Bahkan dalam komunikasi ini dapat disisipkan seperti candaan atau gurauan sedikit, seperti itu. Jadi lebih kepada komunikasi sehari-hari antar karyawan. Nah, selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk komunikasi. Nah, jadi bentuk-bentuk komunikasi ini terdapat 3, yaitu adalah berdasarkan proses, kemudian komunikasi berdasarkan sasaran, kemudian komunikasi berdasarkan arah pesan. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi berdasarkan proses. Nah, berdasarkan proses ini terdapat 2 komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi langsung dan juga komunikasi tidak langsung. Nah, kalau komunikasi langsung ini maksudnya adalah suatu komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan alat atau media dalam membantu komunikasi. Jadi maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung terhadap kepada orang yang ada di hadapannya atau face to face. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi tidak langsung. Nah, jadi komunikasi tidak langsung ini merupakan suatu komunikasi yang dilakukan dengan adanya alat bantu atau alat media komunikasi. Contohnya seperti melalui radio, melalui telepon, kemudian telegram, telekonferensi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi berdasarkan sasaran. Komunikasi berdasarkan di sini ada 3. Yang pertama adalah komunikasi massa, kelompok, dan juga perorangan. Nah, apa sih yang maksud komunikasi massa? Jadi komunikasi massa itu merupakan suatu komunikasi yang sasarannya adalah dalam jumlah orang yang besar dan umumnya tidak dikenal. Kemudian kalau untuk komunikasi kelompok itu merupakan komunikasi yang sasarannya adalah jumlah orang yang banyak, namun dapat dihitung dan juga umumnya orang-orang tersebut dikenal.
Dan kemudian ada komunikasi perorangan. Jadi komunikasi perorangan ini merupakan komunikasi yang dapat dilakukan secara langsung, baik secara tatap muka atau telepon, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah ada komunikasi berdasarkan kepada arah pesan. Yang berdasarkan arah pesan ini ada dua. Yang pertama itu adalah komunikasi satu arah dan juga komunikasi timbal balik. Yang pertama itu adalah komunikasi satu arah, maksudnya adalah komunikasi yang dimana si penerima pesan tersebut tidak memiliki kesempatan untuk memberikan timbal balik. Contohnya seperti informasi yang diinfokan melalui radio. Kemudian ada informasi timbal balik, maksudnya adalah suatu komunikasi atau suatu informasi yang diberikan kepada si penerima, namun penerima tersebut dapat melakukan timbal balik. Contohnya seperti ada komunikasi kelompok dan juga komunikasi perorangan yang dimana tersebut terjadi timbal balik atau tanya jawab di antara keduanya. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan sebab-sebab dari kesalahpahaman komunikasi. Nah, sebab-sebab ini terdiri dari 4. Yang pertamanya itu adalah karena masalah dalam pengembangan pesan. Nomor 2 itu adalah masalah dalam penyampaian pesan. Yang ketiga itu adalah masalah dalam penerimaan pesan. Dan yang keempat adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Nah, yang pertama itu adalah masalah terkait dengan pengembangan pesan. Maksudnya di sini tersebut adalah apabila seperti si pemberi komunikasi ingin memberikan komunikasi kepada pihak lain, bisa jadi hal tersebut terhambat karena dia merasa bahwa pesan atau informasi yang akan disampaikan tersebut itu salah atau ada kekurangan. Kemudian juga bagi si komunikator atau pemberi pesan ini merasakan bahwa terdapat kesulitan dalam mengembangkan ide-ide, yang dimana hal-hal tersebut terjadi pasti akan komunikasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian nomor 2-nya itu adalah masalah dalam menyampaikan pesan. Nah, contohnya seperti apabila ada informasi ini atau pesan-pesan ini yang akan disampaikan melalui seperti untuk melakukan video conference atau melalui lewat radio, kemudian atau melalui hal-hal lainnya, yang dimana terjadi hal tersebut terhambat apabila terjadi seperti jaringannya rusak, kemudian kabelnya rusak apabila ingin merekam suatu informasi akan disebarkan. Yang pasti hal tersebut sangat menghambat sekali dan juga dapat memberikan kesulitan bagi komunikator ingin memberikan informasi kepada pihak luar atau pihak lain. Kemudian yang ketiganya itu adalah masalah dalam menerima pesan. Nah, contohnya seperti ini, apabila kita ingin menerima informasi atau menerima pesan dari misalnya kalau kita kuliah di kelas, dan pada saat kita menerima pesan tersebut kondisi kita di sekeliling kita tidak memungkinkan. Contohnya seperti ada teman sebelah kita yang ribut, kemudian kursi yang kita duduki tidak nyaman, kemudian lampu penerangan di kelas itu tidak bagus. Nah, tentu itu menghambat bagi kita untuk menerima pesan dari dosen. Nah, seperti itu contohnya. Dan juga yang terakhir itu adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Nah, ini masalah penafsiran pesan ini kebanyakan dalam hal karena adanya perbedaan latar belakang, kemudian karena perbedaan bahasa yang digunakan. Contohnya seperti pada saat kita berbicara dengan orang yang berbeda daerah dengan kita, pasti mereka akan sulit mengerti apa yang kita infokan atau apa yang kita bicarakan karena bahasa kita beda dengan mereka. Dan apabila kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, pada saat kita menyampaikan informasi tentang edukasi pasti mereka akan sulit untuk mengertinya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan cara memperbaiki komunikasi. Nah, jadi cara memperbaiki komunikasi ini harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Nah, yang pertama itu adalah persepsi. Persepsi itu maksudnya yaitu adalah seorang komunikator itu harus cerdas dalam memprediksi apakah pesan-pesan yang disampaikan tersebut akan diterima atau tidak oleh komunikan. Nah, jadi bila prediksinya tepat, maka audio tersebut akan dapat membaca dan menerima tanggapan dengan benar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah ketepatan. Maksud ketepatan di sini adalah secara umum pendengar atau audiens pasti akan mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas. Nah, agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, seseorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan yang ada dalam pikiran mereka. Nah, kemudian kredibilitas.
Maksudnya di sini itu dalam berkomunikasi, komunikator atau pemberi pesan perlu memiliki suatu keyakinan yang tinggi bahwa pendengar adalah orang-orang yang dapat percaya. Nah, dengan demikian, komunikator harus mempunyai suatu keyakinan bahwa inti pesan yang disampaikan tersebut benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pengendalian. Maksud pengendalian di sini adalah jika seseorang yang komunikator itu berhasil menyampaikan pesan dan dapat mengendalikan pendengarnya dalam memberikan semangat sehingga pendengar dapat berubah pikiran yang tadinya mereka cuma biasa-biasa saja, tetapi mereka bersemangat dan bergairah untuk mendengar pesan atau pesan-pesan yang diperoleh dari komunikator tersebut. Selanjutnya adalah keharmonisan. Keharmonisan ini maksudnya yaitu adalah si pemberi informasi tersebut harus dapat menjaga hubungan persahabatan dan menjaga hubungan baik dengan pendengar sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, jadi cara-caranya yang pertama yaitu melakukan kontak mata. Nah, jadi melakukan kontak mata itu merupakan suatu hal yang penting dalam berkomunikasi, karena cara ini dapat meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi di saat orang berkomunikasi, kita harus selalu menjaga kontak mata dengan lawan bicara kita, baik walaupun kita saat dalam melakukan presentasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah nomor keduanya memperhatikan artikulasi. Nah, jadi di sini selain menjaga kontak mata, penting bagi kita untuk selalu berbicara dengan jelas dan juga artikulasi kita tersebut harus setiap kata-katanya itu diucapkan dengan jelas agar terdengar jelas oleh lawan bicara kita. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menambah bahasa tubuh. Nah, jadi contoh dari menambah bahasa tubuh ini yang terpenting adalah tentang ekspresi wajah kita. Yang dimana ekspresi wajah ini merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang efektif untuk digunakan dalam berkomunikasi. Nah, jadi oleh karena itu kita bisa berlatih dalam menggunakan bahasa tubuh untuk meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Selain ekspresi, kemudian gerakan tangan, kemudian postur tubuh itu sangatlah perlu digunakan dalam berkomunikasi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah menambahkan empati. Nah, maksudnya di sini komunikasi yang baik akan terjadi saat kita memahami kondisi lawan bicara kita. Nah, jadi cara paling efektif adalah untuk memahami yang dimaksud lawan bicara adalah dengan menempatkan diri kita sebagai orang yang kita ajak bicara. Kemudian itu adalah berbicara dengan santai. Maksudnya di sini adalah hal yang terpenting adalah kalau kita mengalami kondisi gugup tidak akan menciptakan ruang komunikasi yang baik. Nah, jadi biasanya orang yang gugup cenderung akan lebih cepat dan suaranya lebih pelan sehingga seringkali menyudutkan lawan bicara. Nah, oleh karena itu kita harus selalu berbicara dengan santai sehingga orang yang diajak bicara akan lebih mengerti apa yang kita maksud. Selanjutnya yaitu mengontrol emosi. Nah, jadi saat kita membicarakan sesuatu yang dapat membangkitkan rasa emosional di dalam diri kita, maka kita harus dapat mengatur emosi agar kondisi kita stabil. Nah, selain itu, saat emosi kita itu larut dalam pembicaraan, tentunya kalimat yang kita ucapkan cenderung tidak jelas terdengar. Nah, jadi hal ini berarti kita tidak boleh memasukkan unsur perasaan saat berbicara, karena yang terpenting adalah kita tetap bisa mengontrol diri kita dengan baik. Jadi jangan sampai emosi yang dikeluarkan itu mengendalikan pembicaraan kita, sehingga pembicaraan kita tersebut tidak jelas terdengar oleh si pendengar. Nah, setelah mendengarkan presentasi tadi, untuk menguji pemahaman teman-teman, kami memiliki 5 pertanyaan nih untuk teman-teman jawab. Ayo dijawab ya, sesuai dengan presentasi kami tadi dan pemahaman teman-teman. Selamat menjawab. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah
mengerti tentang apa yang udah kami jelaskan? Ya, semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, sekarang tiba kita di penghujung presentasi. Dan saya Novi Asrina dan rekan saya Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay mendengarkan dari tadi. Dan terakhir, kami akan mengutip kata-kata dari Brian Tracy yang mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat kau pelajari. Layaknya mengendarai sepeda atau mengetik, jika kau mau mengerjakannya, kau akan dapat mengubah kualitas dari semua bagian hidupmu. Nah, dari kutipan itu kita dapat mempelajari bahwa komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bisnis yang kita jalani nantinya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy teman-teman.